Benediciamo il nome del Diberkatilah nama Padre, del Bapa, Figlio e dello Putra, dan Spirito Roh Santo. Kudus. Amin. Ya Allah, datanglah menyelamatkan kami. Tuhan, datanglah segera membantu kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa dengan Mazmur 41. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci padaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku.
Dari kitab Bilangan bab 12. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungnya ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Inilah sabda Tuhan. Kita berada di sini untuk berdoa bagi mereka yang sakit dan juga mengantar mereka dalam penyembuhan. Sabda Tuhan memperlihatkan sosok perantara di samping saudara-saudaranya Harun dan Miriam, dan itu Musa. Seperti Ranziker katakan, dia mirip Yesus. Musa mengambil peran yang besar, terlalu besar di umat Israel. Sepertinya Tuhan berbicara melalui Musa saja. Ini tuduhan melalui saudara-saudaranya dan juga dari umatnya. Dan jadi Musa disalahkan, kemudian Tuhan. Umat itu mengeluh, berkelahi, dan mundur. Tuhan tetapi menyampaikan satu perkataan yang sangat indah tentang Musa, menunjukkan dia sebagai seorang yang halus. Sepertinya adalah kontradiksi besar dalam dirinya. Sekarang Musa lebih rendah hati daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Anaf artinya
kecil, murah hati, rendah hati. Namun lalu dia adalah yang bimbing umat Israel dan nabi Tuhan di sekitar umat Tuhan. Harun dan Miriam yang terlibat dari roh umatnya berkelahi. Mereka tidak berpandang pada Tuhan dan Tuhan manggil mereka dalam kemah pertemuan, turun dari tiang awan dan berbicara pada mereka. Dia mengatakan akan muncul para nabi dan Tuhan akan berbicara pada mereka dalam mimpi. Tapi tambah lagi dengan Musa beda. Tidak demikian dengan Musa, karena Musa adalah hambaku. Bukan demikian dengan hambaku, karena dia adalah seorang yang setia dalam segenap rumahku. Musa adalah seorang yang setia pada Tuhan. Bukan karena dia adalah orang yang tidak berdosa. Karena dosa itu sebenarnya tidak nangkap dalam firman Tuhan. Karena dia juga melihat perjanjian, tanah perjanjian dari jauh. Tapi dia setia karena mengikuti perintah Tuhan. Pertama-tama mendengarkan Tuhan. Tuhan lanjut, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Dan kita sebenarnya, kita sadar bahwa dia tidak melihat wajah Tuhan, hanya dari bagian belakang ketika Tuhan lewat. Tapi tetap berbicara pada Tuhan dan mendengarnya. Lihat dalam kitab-kitab Pentateuk bahwa Tuhan mendengar doanya juga dalam situasi yang susah sekali bagi Israel. Karena umat itu berpandang karena Musa berpandang dan bermohon dengan percaya. Memang Musa dia adalah perantara. Saya mau mengatakan demikian bagi kita juga yang berdoa di sini. Dan kita dengan senjata doa, kita ingin menghentikan penyakit, menyembuhkan. Dan doa adalah kekuatan yang menyembuhkan. Dan doa juga adalah kekuatan yang mengubah. Dan Musa seringkali dan umat Israel melihat dia lewat di depan mereka dan pergi di kemah pertemuan untuk berbicara pada Tuhan. Karl Barth, teolog terkenal, doa itu bisa mengubah dan juga doa keputusan Tuhan. Ini kelihatan di kitab-kitab Pentateuk. Demikian pun Yesus dalam kitab Injil. Yesus yang menyembuhkan dengan doa, dengan memberikan sehat dan memberikan kehidupan. Namun Musa adalah orang juga miskin Roh Kudus, Anawin, yang seperti ditunjuk di halaman firman Tuhan. Orang yang miskin dalam roh, yang mempercayakan Tuhan daripada mempercayakan diri. Rendah hati, lemah lembut, tidak keras, pada masa penuh kebencian dan kekerasan. Ini adalah penyakit masa kita juga. Penyakit di mana kita mohon diselamatkan. Dan di samping itu kita mohon supaya berhenti dan diam nabi kekerasan dan kebencian. Bacaan yang kita baru saja mendengarkan melihat Miriam yang kena sakit. Dia yang menyanyi dan bimbing para wanita, para perempuan
dalam keselamatan, dia menjadi putih seperti salju. Harun melihat dia dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa menjadi perantara. Dia cuma bisa berkelahi, menyesuaikan diri saja dengan kemauan umat. Dan karena itu bertanya kepada kakaknya. Karena itu mengatakan, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Kita sudah mengatakan bahwa di dalam padang gurun, dalam kesulitan, masa kesulitan, mereka berbicara di antara mereka. Namun Musa adalah orang yang murah hati. Dia juga tidak mengampuni, tapi melihat dan dia mengambil, berempati dengan perasaan penderitaan Miriam. Jadi, kitab bilangan itu mengatakan dalam padang gurun, Musa mengatakan, Tuhan, Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ini adalah doa yang sederhana tapi seperti seruan kuat. Dan Allah Tuhan menjawab. Dan setelah 7 hari, Miriam akan kembali sehat. Yesus berkata, sebelum pergi ke altar, mengampunilah saudara-saudaramu. Tapi di sini Musa berdoa dan berseru. Saudara-saudari, marilah kita berdoa Tuhan dengan seruan. Kita, laki-laki dan perempuan, orang yang dipercayakan Tuhan di seluruh rumah Tuhan. Jadikanlah kita satu seperti Musa, tanpa kita terbawa dari kesombongan Harun atau Miriam, adiknya. Tetapi seperti Musa, orang sederhana, yang lemah lembut, yang tidak bisa berbicara, namun dia adalah nabi dan perantara bagi Tuhan. Amin. Allah yang maha baik dan penuh kerahiman, yang segala hal dapat melakukan, kami berkenan padamu, nama-nama saudara-saudari yang sakit dan juga mereka yang mencari penyembuhan dan keselamatan.
Oh Tuhan Allah kami, yang Engkau yang mendengarkan doa Musa hamba-Mu dan hamba-hamba-Mu yang berpandang padamu dengan penuh kepercayaan dan tekun. Dengarkanlah juga mereka, doa-doa hamba-Mu miskin ini yang berkumpul di sekitar-Mu dan menerima dalam hatinya firman-Mu, sumber kepercayaan dan kesetiaan yang benar. Dengarkanlah doa-doa hamba-Mu yang miskin ini, terimalah dan sembuhkanlah sekarang dan sepanjang masa. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. La pace sia con tutti. Quella pace che il Signore ci ha donato, noi ce la scambiamo.